Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi dan selamat bertemu lagi melalui pembelajaran online pada hari ini. Hari ini hari Rabu, ya. Harapan Pak Guru, semoga kalian masih tetap sehat, tetap menjaga kesehatan dengan cara hidup sehat dan tetap bersemangat dalam belajar di rumah. Ya. Baik. Anak-anakku sekalian, kesempatan ini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Ya, kita lanjutkan. Kalau kemarin kalian sudah mengisi yang lembaran kemarin, ya, tentang ciri makhluk hidup, misalnya tumbuhan, ya, tumbuhan memerlukan air, ya, kemudian kegiatan pada makhluk hidup yaitu ibu menyiram tanaman dan seterusnya. Nah, pada kolom-kolom kemarin sudah kalian isi, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi. Kita menyambung materi, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Nah, di sini, ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ini maksud nomor 4, ya, berkembang biak. Nah, ayam, ya, ayam itu berasal dari telur, ya, dari telur. Telur biasanya bentuknya bulat, ya. Iya. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Telur ayam yang dierami induknya itu akan menetas, ya, menetas dan menjadi anak ayam. Nah, kemudian anak-anak ayam itu tumbuh menjadi ayam dewasa, ya, menjadi ayam dewasa. Yang kemudian anak-anak ayam itu menghasilkan telur kembali yang betina. Yang betina akan menghasilkan telur, kemudian telur itu dierami oleh induknya lagi. Jadi semakin berkembang biak, semakin banyak jumlah ayam. Nah, anak ayam itu sangat lucu, ya. Kalau kita pegang, ya, ada yang bilang anak ayam itu comel, ya, comel, ya, bahasa kita, ya, comel. Nah, lucu untuk dilihat dan lucu untuk dimainkan. Tetapi kita harus hati-hati, harus ingat bahwa induk ayam yang sedang membimbing anak-anaknya itu biasanya galak. Jadi kalau anak ayam itu kita pegang, biasanya kita akan dikejar oleh induknya, kita akan dipatok oleh induknya. Oleh karena itu, jika kita main anak ayam yang baru saja menetas itu, kita harus berhati-hati dan sebaiknya tidak untuk dimain-mainkan. Nah, tetapi anak ayam itu yang bisa bertelur hanya, ya, ayam yang bisa bertelur itu hanya ayam yang betina, ayam betina, ya, ayam betina, ya, betina. Yang betina ini yang menelur, ya. Sedangkan ayam jantan itu tidak bertelur. Ayam jantan tidak bertelur, ya, tidak bertelur. Ayam jantan hanya membuahi induknya. Nah, kita bisa melihat anak-anak ayam yang lucu, ya, yang lucu. Terkadang dalam satu induk ayam itu bisa menghasilkan 10 butir telur, ya, atau 12 butir telur. Kemudian telur-telur itu dirami oleh induknya dan menetas menjadi anak ayam. Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk saling memberikan manfaat, ya. Tuhan memberikan makhluk hidup untuk saling bermanfaat. Sebagai contoh, ya, tumbuhan, ya, tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya, itu memberikan manfaat bagi kita manusia, ya, memberikan manfaat bagi kita manusia. Contoh,
Menanam pisang, kita ambil pisangnya untuk buah, ya, buah pisang. Menanam sayur-sayuran seperti kacang panjang, terong, gambas, tomat dan sebagainya untuk kita ambil buahnya dan kita buat sayur, ya, itu. Kemudian selain tumbuhan juga Tuhan menciptakan hewan atau binatang itu supaya bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, ya, binatang atau hewan bermanfaat bagi manusia. Contohnya ayam tadi, ya, dagingnya bermanfaat untuk makan dagingnya. Telurnya juga bermanfaat bagi manusia, ya. Kemudian sapi bisa diambil dagingnya, ya, dan bisa juga diambil susunya, ya, diambil susunya. Nah, baik daging maupun susu sapi itu bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam, ya, dalam waktu singkat, ya. Jadi ini yang disebut dengan berternak, ya, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi dan sebagainya. Jadi tujuan dari peternakan itu supaya kita bisa menghasilkan ternak dengan waktu yang lebih singkat, ya, lebih singkat. Sebagai contoh misalnya ketika induk ayam betina tadi bertelur, kemudian mengerang dan menetas, ya, anak-anak ayam itu tadi kita pisahkan dari induknya, ya, induknya kita lepas, anak ayamnya kita kurung, kita masukkan dalam kurungan kecil, kemudian di situ kita beri minum, kita beri makan, ya, sehingga induknya nanti tidak lama kemudian dia akan bertelur lagi, sehingga proses perkembangbiakan ayam itu semakin cepat. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan materi yaitu nilai tempat. Tentunya materi ini adalah materi matematika yang berhubungan dengan nilai tempat. Kita tahu bahwa dalam matematika, ya, di kelas 2 sudah dibahas dulu, sudah kita pelajari tentang nilai tempat, ya. Nilai tempat, ya. Nilai tempat ini ada yang dikatakan sebagai satuan, sebagai puluhan, sebagai ratusan, sebagai ribuan, dan puluhan ribu, ya, ya. Sebagai contoh, misalnya bilangan 1257, ya. Ini disebut, ya, disebut 1257, ya, 7, ya, ya, 1257. Sekarang kita perhatikan, ya. Nah, angka 7 ini menempati nilai satuan, ya. Ini satuan. Jadi angka 7 menempati nilai satuan, ya, nilai satuan. Kemudian angka 5 menempati nilai puluhan, ya, nilai puluhan. Lalu angka 2 menempati nilai apa? Ratusan. Ya, jelas? Sampai sini dulu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian angka 1 itu menempati nilai ribuan. Nah,
Jadi kalau ribuan berarti angkanya ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ya. 7 satuan, 5 puluhan, 200-an, 1 ribuan. Nah, ini nilai tempat. Ini tidak boleh dibolak-balik, ya. Nilai tempat ini tidak boleh dibolak-balik. Ya. Nah, sehingga ya nilai ratusan itu berada di urutan dari sebelah kanan itu nomor 3. Ini nilai ratusan. Ribuan berarti di sebelah kalau dari kanan itu 1, 2, 3, 4. Ini nilai ribuan, ya. Puluhan berada di urutan nomor 2 dari kanan. Sehingga nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kita masih ingat penjumlahan, ya. Ada penjumlahan sebagai contoh misalnya, yaitu misalnya ya 1232 ya ditambah 2621 ya. Ingat, untuk penulisannya harus tepat di bawahnya. Nilai satuan dengan satuan harus lurus dengan satuan, nilai puluhan harus lurus dengan puluhan, nilai tempat ratusan harus lurus dengan tempat ratusan, dan nilai ribuan harus lurus dengan nilai tempat ribuan, ya. Sehingga kalau kita jumlah ya menjadi 2 tambah 1 berapa? 3, ya. Kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5, ya. Dan 2 tambah 6 sama dengan 8, dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sehingga mendapatkan hasil 3853. Dibaca 3000, biasanya di sini ada titik untuk memisahkan antara ribuan dan ratusan, ya. 3853, ya. Ini 3853, ya. Jadi angka 3, ya, angka 3 ini adalah satuan, angka 5 itu puluhan, angka 8 ratusan, dan angka 3 yaitu ribuan. Ya, itu tentang nilai tempat.